Semua orang mengira aku janda kaya yang hidupnya sempurna, tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam, aku duduk sendiri di gazebo, berharap seseorang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan. Sampai suatu hari, satpam baruku, lelaki muda yang sederhana dan terlalu jujur, menjadi satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup lagi. Tapi saat tetangga memotret kami diam-diam, hidupku hancur dalam semalam. Dan kini, bahkan aku sendiri tidak tahu apakah yang kulakukan itu cinta atau hanya sebuah kesalahan besar. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis ya di kolom komentar dari kota atau daerah mana teman-teman menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka ceritanya, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru dan penuh emosi berikutnya. Hari itu matahari terasa terlalu terang untuk rumah sebesar ini. Entah mengapa, sejak ditinggal Arman 3 tahun lalu, cahaya justru membuat segala sudut tampak lebih kosong. Aku berjalan melewati lorong panjang yang dindingnya dipenuhi lukisan mahal. Semua benda yang dulu membuatku bangga, kini hanya mengingatkanku bahwa aku tinggal sendirian di rumah seluas hotel kecil. Bu Maya, rapat butik jam 2 siang ya. Suara Bu Santi, asistanku, terdengar dari jarak aman seperti biasa. Aku tersenyum kecil. Iya, tolong siapin datanya. Ia mengangguk dengan sopan, lalu pergi. Tidak ada percakapan lain. Tidak ada yang pernah lebih dekat dari itu. Lucu, ya? Hidup serba cukup, tapi hati tetap kerasa kurang. Di halaman depan, aku melihat satpam baru berdiri tegap di pos jaga. Anak itu, Raka, baru 2 minggu bekerja. Meski masih muda, ada ketenangan dalam caranya memperhatikan sekitar. Bukan seperti kebanyakan pria muda yang terlalu banyak gaya atau terlalu ingin diakui. Dia hanya hadir. Sederhana tapi penuh fokus. Aku membalas salamnya dengan anggukan singkat. Tentu saja tetap menjaga jarak. Status sosial punya aturan tak tertulis. Janda kaya tidak boleh tampak ramah berlebihan, nanti disalahartikan. Tapi entah kenapa, tiap kali melewati pos jaga dan melihat Raka berdiri dengan sikap tegap itu, ada rasa aman yang merayap pelan, rasa yang sudah lama hilang dari hidupku. Saat kembali ke ruang kerja, aku menatap layar laptop, tapi pikiranku mengembara. Terkadang aku membenci citra yang orang-orang tempelkan padaku, janda tajir. Kalimat itu terdengar seperti pujian di luar, tapi terasa seperti penjara di dalam. Mereka pikir aku kuat, mandiri, bersinar, padahal yang kutahan setiap malam adalah sepi yang menggigit. Rumah ini punya 3 lantai, 15 ruangan, dan staf yang selalu siap membantu. Tapi satu hal yang tidak pernah berhasil kubeli adalah percakapan tulus. Semua orang menatapku dari bawah, bukan sejajar. Tak ada yang berani menanyakan, "Bu, apa ibu baik-baik saja?" Karena mereka semua mengira aku selalu baik-baik saja. Menjelang sore, aku turun ke teras samping untuk menikmati sedikit udara. Raka terlihat sedang mengganti bohlam lampu taman yang mati. Gerakannya cekatan, wajahnya serius. Tapi ketika ia sadar aku memperhatikannya, ia tersenyum kecil. Senyum sopan, bukan menggoda, bukan berlebihan. Sesederhana itu, tapi cukup membuat dadaku terasa hangat sesaat. "Ada yang ibu perlukan?" tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. "Tidak, lanjutkan saja." Aneh, biasanya aku tidak memperhatikan staf sejauh itu. Tapi ada sesuatu pada ketenangan Raka yang membuatku merasa dilihat. Bukan sebagai majikan, bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai manusia biasa yang mungkin sedang butuh teman bicara. Saat kembali masuk ke dalam rumah, aku bergumam pada diri sendiri. "Ini cuma perasaan sesaat, Maya. Kau hanya kesepian." Tapi langkahku terasa lebih berat dari biasanya, seolah naluri kecil di dalam hati tahu. Pertemuan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Malam itu,
Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan belum turun, tapi langit menggantung berat, seperti menahan sesuatu. Aku baru selesai membaca laporan penjualan butik ketika tiba-tiba seluruh lampu rumah melemah, lalu padam serentak. Gelap menelan ruangan dalam hitungan detik. Aku mematung. Suara detak jam dinding terdengar lebih keras dari seharusnya. Bukan apa-apa, cuma listrik. Bisikku pada diri sendiri, meski dada mulai mengeras oleh kecemasan yang sejak dulu selalu menyerang di momen-momen tak terduga seperti ini. Rasanya konyol, seorang perempuan dengan 3 generator cadangan di rumah mewahnya masih bisa takut gelap. Tapi aku tidak pernah mengaku pada siapapun bahwa gelap membuatku ingat saat-saat terakhir Arman di rumah sakit. Ketika lampu redup, mesin berbunyi pelan, lalu semuanya berhenti. Aku meraih ponsel dan menyalakan lampu flash. Cahaya kecil itu menuntunku melewati lorong-lorong panjang yang sekarang terlihat seperti bayang-bayang hotel kosong. Staf sedang pulang, hanya penjaga yang berjaga di luar. Aku berniat menuju halaman belakang untuk menekan saklar listrik utama. Begitu membuka pintu menuju teras belakang, udara malam menyambutku, dingin, lembab, dan pekat. Lalu aku mendengar langkah cepat mendekat. Bu Maya. Suara itu membuatku menoleh. Raka muncul dengan senter besar di tangannya. Wajahnya sedikit terkejut melihatku berdiri di luar sendirian. Maaf, Bu. Saya lihat listrik mati mendadak. Saya pikir ibu ada di kamar. Aku menghela napas, berusaha tampak tenang. Aku hanya mau cek saklar. Aku baik-baik saja. Tapi saat aku melangkah 2 langkah, kepala mendadak berputar. Kecemasan itu menyerang lebih cepat dari yang kukira. Nafasku memburu, pandangan mengabur. Oh, tidak sekarang, gumamku pelan. Raka sigap menangkap lenganku sebelum aku benar-benar kehilangan keseimbangan. Ia tidak menyentuh berlebihan, hanya menopang secukupnya. Tapi sentuhan itu membuatku merasa aman. Aneh sekali, karena sudah lama aku tidak merasakan itu dari siapapun. Ibu pucat sekali. Duduk dulu. Ia menuntunku ke bangku kayu dekat kolam ikan. Suaranya rendah, tenang, tidak panik. Energinya berbeda dari pria-pria elit yang selalu mencoba terlihat bisa segalanya. Raka justru menangani semuanya dengan sederhana, tapi tulus. Aku mengatur napas pelan-pelan. Aku cuma kaget. Gelap itu kadang membuatku tidak nyaman. Raka duduk setengah jongkok di depanku, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk memastikan aku baik-baik saja. Maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi ibu terlihat seperti menyimpan banyak hal sendirian. Kata-katanya menembus dinding yang selama ini kukunci rapat-rapat. Tidak ada yang pernah berani mengatakan itu, apalagi staf baru. Aku tertawa kecil, terdengar lemah. Kau berani juga, ya? Ngomong begitu ke majikan. Ia menunduk sedikit, terlihat canggung. Maaf, Bu. Saya cuma ngomong apa yang saya lihat. Anehnya, aku tidak marah. Justru terasa lega. Aku memandangi halaman kecil itu. Lampu-lampu taman yang padam, suara serangga malam, aroma hujan pertama yang mulai turun. Dunia terasa lebih sederhana dari biasanya. Raka, aku memanggil pelan, mencoba mengembalikan kendali diri. Kau kerja berapa lama sebagai satpam? Baru 3 bulan, Bu. Sebelumnya saya kerja di gudang logistik. Kenapa pindah? Saya butuh pekerjaan yang lebih stabil, dan jujur, saya suka tempat tenang. Aku tersenyum samar. Tempat tenang? Ya, rumahku memang tenang. Kadang terlalu tenang. Hujan mulai turun rintik-rintik. Raka berdiri dan membuka jaketnya. Aku refleks mengangkat tangan. Tidak, jangan. Aku tidak apa-apa. Ia kembali memakai jaketnya, tapi tetap berdiri dekat seolah memastikan aku tidak jatuh lagi. Kalau ibu mau, saya bisa bantu cek saklar listriknya. Ibu tunggu di sini saja. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya,
Aku membiarkan seseorang mengambil alih sesuatu dariku. Biasanya aku selalu ingin mengendalikan segalanya. Tapi malam itu terasa berbeda. Beberapa menit kemudian, lampu menyala kembali. Cahaya rumahku yang megah memantul di kolam ikan, membuat halaman terasa hidup lagi. Raka berjalan kembali, basah oleh rintik hujan. "Sudah, Bu. Terima kasih." Suaraku keluar pelan, lebih lembut daripada yang kurencanakan. Sesaat kami saling menatap, bukan tatapan yang tidak pantas, tapi tatapan dua manusia yang sama-sama memikul beban yang tidak pernah mereka ceritakan pada siapapun. Aku berdiri perlahan. "Kau membuat malam ini tidak terlalu buruk." Raka tersenyum kecil. "Saya cuma menjalankan tugas, Bu. Tapi aku tahu itu bukan sekadar tugas." Saat melangkah masuk kembali ke rumah, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Halus, samar, tapi nyata. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dilihat sebagai Maya, bukan sekadar janda kaya pemilik rumah besar. Dan perasaan itu bisa berbahaya. Sudah 3 hari sejak kejadian listrik padam itu, tapi bayangan malam itu masih sering muncul dalam pikiranku. Bukan momen ketika aku hampir pingsan, melainkan cara Raka menatapku dengan kepedulian yang tulus. Tatapan yang tidak kudapat dari siapapun akhir-akhir ini. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba kembali menjadi Maya yang tegas dan profesional. Namun, rupanya hidup tidak pernah sesederhana itu. Pagi itu, aku berjalan keluar gerbang untuk menunggu mobil yang akan membawaku ke butik. Matahari belum terlalu tinggi, dan udara masih segar. Raka berdiri di pos jaga, memberi salam seperti biasa. "Selamat pagi, Bu Maya." "Sampai pagi, Raka." Hanya itu. Sederhana. Normal. Tapi entah mengapa, dari cara matanya mengikuti caraku menatap langit, aku tahu ia sedang memastikan aku benar-benar baik-baik saja. Dan aku, tanpa sadar merasa lebih tenang. Ketika mobil datang, aku melihat dari kaca spion, 2 tetangga yang kebetulan sedang berjalan pagi berhenti sebentar, berbisik sambil melirik ke arahku dan Raka. Gerakan tubuh mereka terlalu familiar. Bisikan cepat, tatapan tajam, senyum kecil yang mengandung dugaan. Aku mengalihkan pandangan, tapi dada terasa sesak. Rumah mewah tidak bisa menutupi fakta bahwa aku tinggal di lingkungan yang gemar memperhatikan kehidupan orang lain. Terlebih, kehidupan seorang janda kaya. Di butik, suasana sedikit lebih ramai dari biasanya. Aku melihat 2 karyawan senior, Tari dan Lina, berhenti bicara begitu aku masuk. Mereka cepat-cepat tersenyum, tapi mata mereka menyimpan sesuatu. "Ada laporan penjualan minggu ini?" tanyaku sambil membuka berkas. Itu, ada Bu, sebentar." Tari terlihat gugup padahal biasanya ia sangat percaya diri. Aku menahan napas sejenak. Kepekaan seorang wanita yang sering dinilai orang cukup tajam. Ada yang sedang dibicarakan tentangku. Benar saja. Saat siang, ketika aku ke pantry untuk mengambil air, aku mendengar suara lirih dari 2 staf baru yang sedang makan. Katanya Bu Maya itu sering ngobrol sama satpamnya. "Loh? Masa? Yang baru itu? Yang tinggi itu?" "Iya. Temenku kerja di rumah sebelah. Katanya semalam lihat mereka duduk berdua di halaman." Wah, janda kayak gitu pasti gampang disalahpahami. Sakitnya seperti sengatan kecil yang merambat ke hati. Aku ingin masuk dan menegur, tapi apa gunanya? Gosip tidak bisa dihentikan, hanya bisa diabaikan. Namun, pengabaian pun punya harga, reputasi. Dan di dunia bisnis, reputasi adalah tiang utama. Aku kembali ke ruanganku dengan langkah tenang, meski di dalam hati aku ingin berteriak. Bagaimana mungkin sebuah percakapan singkat dengan satpam membuatku jadi bahan gosip? Tapi lalu suara di dalam diriku menjawab, "Karena kau janda, Maya." Dan orang selalu menganggap janda tidak boleh terlihat dekat dengan pria manapun. Lucu sekali, semua orang bilang aku kuat dan mandiri,
Tapi di saat yang sama, dunia menatapku seperti bom waktu yang siap meledak jika aku menunjukkan sedikit saja kebutuhan manusiawi. Sore hari, aku pulang lebih cepat untuk menenangkan pikiran. Raka sedang menyapu halaman samping ketika aku masuk. Ia melihatku dan meletakkan sapu. Ibu pulang lebih cepat. Aku mengangguk. Agak capek. Ia memperhatikan wajahku beberapa detik, lalu bertanya pelan, "Ada yang ganggu pikiran, Bu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi aku merasa seluruh dinding pertahananku goyah. Bagaimana bisa pria yang baru ku kenal beberapa minggu bisa membaca hal-hal yang bahkan orang terdekatku tidak pernah perhatikan? Aku menarik napas. "Raka, kau tahu, orang-orang di sekitar rumah ini suka mengamati. Aku tidak ingin hubungan antara majikan dan keamanan rumah disalahpahami." Raka terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan atau rasa tersinggung, justru ia terlihat sedang menimbang sesuatu. "Saya ngerti, Bu. Saya nggak mau bikin ibu kesulitan. Kalau perlu, saya akan jaga jarak." Entah kenapa, kalimat itu justru membuat dadaku terasa hampa. Aku menatap matanya. Maksudku bukan seperti itu. Aku hanya tidak ingin rumor aneh muncul. Raka mengangguk. "Tapi ibu tahu, kan? Saya nggak akan pernah bicara atau melakukan hal yang memalukan ibu." Entah dari mana datangnya, senyum kecil muncul di bibirku. Aku tahu. Namun ketika aku hendak masuk kembali ke dalam rumah, dari balik jendela lantai 2 kulihat sosok staf lama, Bu Dina, mengintip, memandangi kami dengan ekspresi penasaran. Dadaku mencelos. Rumor yang tadinya hanya bisikan, mulai mencari bentuknya sendiri. Malam itu, saat aku duduk di kamar dengan lampu temaram, aku menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa hanya karena aku bicara dengan seseorang yang membuatku merasa aman, dunia terasa seperti siap menghakimiku? Atau, apakah aku terlalu nyaman dengan keberadaan Raka? Pertanyaan itu menancap kuat di benakku, meninggalkan tanda tanya yang membuatku gelisah. Apakah aku sedang menuju sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa? Hari-hari setelah gosip itu tersebar terasa aneh. Tidak ada yang secara langsung menegurku, tapi cara orang-orang menatapku berubah. Lebih cepat, lebih tajam, lebih ingin tahu. Aku berusaha tidak memperhatikannya, tapi ruangan sebesar apapun tidak bisa meredam bisikan yang sudah terlanjur tumbuh. Aku kembali sibuk bekerja. Rapat, inspeksi butik, menerima klien penting. Semuanya membuatku tampak seperti maya yang kuat dan tak tersentuh. Tapi begitu pulang, topeng itu retak perlahan. Rumah ini terlalu sepi. Malam itu aku berniat melepas stres dengan berolahraga sebentar di ruang gym lantai dasar. Tapi ketika ku klik saklar lampu, ruangan tetap gelap. Aku menghela napas kesal. Entah kenapa beberapa fasilitas rumah mulai bermasalah dalam 2 minggu terakhir. Kupanggil teknisi besok saja, pikirku. Namun, punggungku benar-benar pegal setelah seharian duduk. Aku berjalan keluar ke halaman samping untuk mengambil udara. Dan seperti dituntun oleh sesuatu, langkahku berhenti ketika melihat Raka sedang memeriksa pintu pagar otomatis yang berderit. "Raka?" panggilku. Ia bangkit, mengelap tangannya dengan sapu tangan kecil. "Ya, Bu." Lampu ruang gym mati lagi. "Kau bisa cek? Kalau belum sibuk." Raka mengangguk tanpa banyak tanya. "Tentu, Bu. Saya ikut sekarang." Aku mengawasinya dari belakang saat ia berjalan masuk ke rumah. Langkahnya tenang, sikapnya sopan, tapi tidak kaku seperti sebagian besar staf. Ada sesuatu yang membedakan dirinya, ketulusan yang jarang kulihat. Kami masuk ke ruang gym. Ruangan itu hanya diterangi cahaya redup dari jendela kaca besar yang menghadap taman. "Sepertinya panelnya longgar," katanya setelah membuka kotak saklar. "Boleh saya nyalakan, Bu?" "Silakan." Ketika lampu menyala, ruangan itu kembali terang. Aku merasa sedikit lega, tapi saat aku hendak mengucapkan terima kasih,
Rasa tegang di bahuku menusuk. Tanpa sadar aku menyentuhnya. Raka memperhatikan gerakan kecil itu. Punggung ibu sakit. Aku tertegun. Hanya pegal, biasa. Terlalu banyak duduk. Raka tampak ragu sejenak sebelum bicara lagi. Kalau ibu berkenan, saya dulu pernah belajar pijat otot ringan waktu kerja di gudang. Banyak teman saya cedera karena angkat barang. Saya bisa bantu kalau ibu butuh. Dadaku langsung berdebar. Bukan karena tawarannya tidak pantas, lebih karena ia mengatakannya dengan tulus, tanpa nada menggoda, tanpa maksud tersembunyi. Tapi aku tahu, kedekatan sekecil apapun bisa menjadi bahan gosip lagi. Aku menimbang. Harusnya aku menolak. Harusnya aku membatasi diri. Namun aku tahu tubuhku benar-benar pegal dan pikiranku sedang kusut. Dan entah kenapa, bersama Raka aku merasa aman, sebuah rasa yang sudah lama hilang. Suaraku bergetar kecil. Baiklah, tapi sebentar saja. Raka mengangguk. Ia memintaku duduk menghadap jendela. Tangannya bergerak perlahan, hati-hati, seolah takut membuatku tidak nyaman. Saat tangannya menyentuh bahuku, aku menahan napas. Bukan karena malu, tapi karena sentuhan itu justru terasa menenangkan. Tegang sekali, Bu, katanya pelan. Ibu kerja terus, ya? Aku tertawa kecil. Itu risiko punya usaha sendiri. Dia hanya menjawab dengan senyum tipis. Ritme gerakannya stabil, tekanan jari-jarinya pas. Lama-kelamaan tubuhku mulai rileks, dan bersamaan dengan itu, dinding emosiku juga ikut melemah. Raka, panggilku pelan. Iya, Bu. Orang-orang mulai memperhatikan terlalu banyak. Ia tidak berhenti memijat, tapi aku merasakan keraguan kecil dalam gerakannya. Soal gosip itu, Bu, aku mengangguk. Saya tahu, Bu. Saya dengar dari penjaga depan. Tapi saya nggak mau bikin ibu susah. Kalau perlu, mulai besok saya jaga jarak. Aku menggigit bibir. Anehnya, kata-kata itu membuatku merasa kehilangan. Tidak, kau tidak salah. Aku tidak ingin terlihat seperti wanita yang tidak bisa menjaga diri. Raka menghela napas pelan. Justru ibu kelihatan kuat. Tapi kuat pun capek, Bu. Kadang orang kuat butuh teman bicara. Ucapannya menusuk lembut, dan tepat pada bagian yang paling rapuh di dalam diriku. Aku menunduk, merasakan panas di mata. Aku tidak terbiasa bicara tentang diriku sendiri. Saya juga tidak, Bu, balasnya. Makanya mungkin kita bisa saling ngerti. Aku menoleh sedikit. Tatapan kami beradu. Tidak ada ketegangan yang menggoda, tidak ada niat buruk. Hanya dua manusia yang kebetulan saling menemukan ruang aman di tengah hidup yang rumit. Namun sebelum aku sempat meresapi momen itu lebih dalam, terdengar suara dari koridor, suara langkah cepat, ringan, khas Budina. Aku langsung tersentak. Raka pun mundur sedikit. Pintu gym tidak tertutup sepenuhnya. Celah kecil itu cukup bagi siapapun untuk berpikir macam-macam. Aku berdiri buru-buru. Raka, cukup. Terima kasih. Ia mengangguk, kembali memasang batas profesionalnya. Sama-sama, Bu. Setelah ia keluar, aku berdiri mematung. Hati ini berdebar bukan karena sentuhannya, tapi karena ketakutan akan apa yang mungkin dilihat orang lain. Hubungan sederhana ini, yang bahkan belum bisa kusebut hubungan, sudah mulai melewati batas tipis yang tak kukira begitu rapuh. Saat kututup pintu gym, satu hal berputar di kepalaku. Aku ingin merasa aman, tapi keamanan itu mulai membawa risiko yang tidak kecil. Sejak malam itu, hidupku terasa berjalan dengan tempo aneh, seperti ada jeda tak terlihat di antara setiap detik. Aku tetap menjalani rutinitas, membuka jendela kamar yang selalu berembun pagi, memeriksa halaman, dan mendengar langkah Dava yang selalu hadir tepat waktu. Tapi ada yang berbeda,
Sesuatu yang membuatku merasa dia kini memandangku dengan pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Suatu pagi, saat aku turun ke ruang keluarga, aku melihat Dava sedang menyapu dekat pintu belakang. Gerakannya ragu, tidak seperti biasanya. Seolah dia sedang menimbang apakah harus menyapa duluan atau menunggu aku memulai. Aku tahu betul gelagat itu. Aku pun sedang berusaha menjaga batas yang sempat kabur malam sebelumnya. "Ada yang mau ibu ubah dari jadwal hari ini?" tanya Dava, suaranya sopan tapi menegang di ujung. "Tetap seperti biasa," jawabku cepat. Ia mengangguk, namun tatapan matanya mengikutiku lebih lama dari yang seharusnya. Saat itu saja aku tahu, kejadian kemarin masih tersisa di kepalanya, dan di kepalaku juga. Siang hari, telepon dari adikku, Nina, datang seperti petir. Suaranya terburu-buru, panik, dan membuat perutku langsung mengencang. "Kak, aku butuh bantuan. Sekarang." "Ada apa?" Rehan jatuh dari motor. "Kak, aku sendirian di sini. Kak, tolong." Dalam hitungan detik, pikiran logisku langsung kalah oleh naluri. "Oke, aku ke sana sekarang." Ketika aku bergegas keluar rumah, Dava yang sedang mencuci mobil menoleh cepat. "Bu, ada apa?" Ibu terlihat pucat. "Ke rumah Nina. Sekarang." Tanpa banyak tanya, ia membuka pintu mobil dan kami melaju dengan kecepatan yang jarang kulakukan. Di tengah jalan, angin sore membawa aroma hujan yang makin mempertebal kecemasan. Aku tak bisa duduk tenang. Tanganku gemetar, memegang tas erat-erat. Dava sempat melirikku. "Ibu jangan khawatir. Kita sampai sebentar lagi." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa menenangkan. Walau begitu, hatiku terasa kacau. Percampuran panik, rasa bersalah, dan kenyataan bahwa aku kembali bergantung padanya. Padahal semalam aku sudah bertekad menjaga jarak. "Terima kasih, Fa," gumamku pelan. Dava tidak menjawab, tapi aku melihat dari ujung mata bagaimana bahunya sedikit mengendur, seperti mendapat konfirmasi bahwa kehadirannya masih berarti bagiku. Ketika tiba di rumah adikku, suasananya kacau. Tetangga lalu lalang, dan suara Nina terdengar dari dalam, memanggil-manggil Rehan. Dava langsung membantuku turun, bahkan ikut masuk tanpa ku minta. "Rehan hanya terkilir," kata dokter kemudian. Syukurnya tidak gawat, tapi di momen-momen panik itu, aku melihat bagaimana Dava sigap memegang bahu Nina, menenangkannya, membantu mengangkat barang, bahkan mengurus administrasi rumah sakit kecil itu. Sementara aku masih limbung oleh ketakutan yang baru saja mereda. Ketika malam turun dan kami akhirnya keluar dari klinik, aku memerhatikan Dava diam sepanjang jalan pulang, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Kenapa?" tanyaku akhirnya. Ia menahan napas sebentar sebelum menjawab lirih. "Saya cuma takut ibu kenapa-kenapa. Tadi ibu terlihat sangat cemas." "Saya?" Ia berhenti, lalu menatap jalan lagi. "Saya nggak suka melihat ibu begitu." Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari yang seharusnya. Ada ketulusan yang membuat dadaku menghangat sekaligus salah tingkah. "Fa, jangan terlalu memikirkan aku. Tapi saya memang memikirkan ibu." Kalimat itu sederhana, tapi membuatku terdiam cukup lama. Karena aku tahu itu bukan sekadar kepedulian profesional. Ada sesuatu yang bergerak pelan di antara kami, seperti benih yang tidak sengaja kutanam, lalu tumbuh diam-diam tanpa kusadari. Sesampainya di rumah, suasana terasa lebih sunyi daripada biasanya. Aku melangkah masuk pelan, sementara Dava menutup pagar. Saat ia melewati teras hendak menuju kamarnya, aku memanggilnya pelan. "Fa." Ia berhenti, menoleh, menunggu. Aku ingin mengatakan sesuatu yang jelas, menetapkan batas, mengucapkan terima kasih, atau mungkin menghentikan semuanya sebelum terlambat. Tapi yang keluar dari mulutku justru, "Terima kasih, karena sudah ada." Dava tersenyum kecil, hangat,
Ketulusan. Selalu, Bu. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih rumit daripada yang pernah kubayangkan. Setelah kejadian di rumah Nina, hari-hari berikutnya terasa berjalan seperti menggenggam pasir, tampak stabil di permukaan, tapi perlahan merembes dan berantakan di sela-sela jari. Aku mencoba kembali hidup normal, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam rumah ini, atau mungkin di dalam diriku sendiri. Dava tidak banyak bicara sejak malam itu. Gerak-geriknya tetap sopan dan sigap seperti biasa, tapi ada kehati-hatian baru dalam setiap langkahnya, seolah ia sedang menjaga jarak tapi tetap ingin berada dekat. Sebuah dilema yang aneh, dan sayangnya, aku pun sama. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Dava lewat sambil membawa keranjang cucian. Ia menyapaku singkat, suaranya lebih pelan dari biasanya. Pagi, Bu. Aku mengangguk. Pagi, FA. Ada jeda yang terasa lebih berat dari percakapan dua kata itu. Jeda yang sebenarnya sudah ingin kupecahkan sejak lama. Tapi entah kenapa, keberanian itu selalu hilang saat ia memandangku. Saat ia berbalik hendak pergi, aku memanggilnya. FA, kamu sebentar. Ia berhenti. Tatapannya menunggu, lembut tapi ragu. Ada apa, Bu? Aku membuka mulut, tapi kata-kata yang sudah kususun hancur begitu saja. Yang keluar hanya, kamu tidur nyenyak. Dava memegang keranjang lebih erat, lalu tersenyum kaku. Lumayan, Bu. Benar-benar jawaban bodoh dariku. Aku tahu itu. Ia tahu juga. Namun itulah yang terjadi ketika hati dan logika saling bertabrakan, dan aku berada tepat di tengahnya. Siang harinya, aku duduk di teras, mencoba fokus membaca buku. Namun pikiran mengembara kemana-mana. Tentang batas. Tentang perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Tentang kenyataan bahwa aku wanita berumur 40-an, seorang janda, dan Dava adalah pemuda baik-baik yang seharusnya tidak perlu terjebak dalam bayanganku. Tapi setiap kali kututup mata, aku mengingat cara ia memegang bahuku saat aku panik. Cara ia menjaga nada bicara agar tidak menambah tekananku. Cara ia memandangku seolah aku bukan hanya majikan. Aku benar-benar membenci diriku karena membiarkan pikiran itu ada. Ketika aku tenggelam dalam lamunan, Dava datang membawa air minum dingin. Bu, ini, ibu dari tadi belum minum. Aku terkejut. Oh, iya. Terima kasih. Ia meletakkan gelas di meja kecil dekatku. Ketika tanganku terulur mengambilnya, jari kami bersentuhan, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatku menarik tangan buru-buru. Reaksi itu membuat wajahnya berubah. Ada sesuatu di matanya. Kecewa? Atau justru takut melangkah terlalu jauh? Maaf, Bu, katanya pelan. Aku cepat menggeleng. Bukan salahmu. Tapi jantungku berdebar tidak karuan, dan ia tentu mendengarnya dari napasku yang berubah. Sore menjelang malam, hujan turun deras. Angin memukul-mukul jendela seperti ingin masuk. Aku selalu tidak nyaman ketika hujan besar datang. Rumah ini memang luas, tapi ketika angin dan suara gemuruh menguasai, rasanya terlalu sunyi dan terlalu bising sekaligus. Aku turun ke dapur untuk mengambil air hangat. Dava sedang merapikan rak bumbu. Ia menoleh dan refleks berdiri tegak. Bu, ada perlu? Biar saya ambilkan. Tidak apa-apa. Aku cuma tidak bisa tidur. Ia melihatku cukup lama sebelum berkata, hujan besar memang bikin cemas, ya. Aku terdiam. Bagaimana dia tahu? Muka ibu kelihatan tegang. Tambahnya, aku menghela napas. Rumah ini terlalu besar saat hujan. Dava menatapku lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu, pemahaman yang anehnya terasa seperti pelukan. Kalau ibu mau, saya bisa duduk di ruang tengah. Biar ibu nggak merasa sendirian. Kata-katanya sederhana, tawaran yang logis. Tapi entah kenapa,
Itu membuat dadaku menegang. Aku merasakan garis batas yang selama ini kupegang sedikit bergeser. Aku seharusnya bilang tidak. Aku seharusnya menyuruhnya kembali ke kamarnya. Aku seharusnya lebih tegas. Tapi suara hujan memukul kaca begitu keras, membuatku merinding. Dan suara kesepian yang sering mengintai sejak suamiku meninggal kembali muncul. "Fa," aku menelan ludah. "Boleh." Dava mengangguk perlahan, seperti ia pun sedang mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan kecil itu. Kami duduk di ruang tengah, lampu redup, suara hujan menjadi latar. Tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membuat ruangan terasa lebih hangat. Kemudian ia memecah keheningan. "Bu, saya takut salah langkah. Saya nggak mau ibu merasa terganggu atau salah paham." Aku menunduk. "Aku justru takut kamu merasa terjebak." Ia tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya, senyum itu tidak dibuat-buat. "Saya tetap di sini karena saya mau, Bu, bukan karena terpaksa." Kalimat itu membuatku menutup mata sejenak, karena aku tahu, tanpa ia sadari, ia baru saja mempertebal garis yang tak boleh kami lewati. Hujan belum berhenti. Dunia di luar seperti menghilang. Dan di ruangan kecil itu, aku dan Dava duduk berhadapan dengan perasaan yang tidak pernah kami rencanakan. Dan aku tahu, malam itu akan mengubah banyak hal. Tidak dengan cara meledak atau dramatis, tapi dengan cara yang diam-diam, pelan, dan justru paling berbahaya. Karena kami sama-sama tidak lagi sepenuhnya mampu menjaga jarak. Malam ketika hujan mereda itu seharusnya hanya menjadi bagian kecil dari hari-hari panjang kami di rumah ini. Tapi entah bagaimana, sejak Dava duduk bersamaku di ruang tengah, ada sesuatu yang berubah. Halus, nyaris tak terlihat, namun terasa jelas di dalam dada. Seperti garis tipis yang mulai retak, sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Entah apa yang mengusik tidurku, hujan semalam yang tersisa di kepala, atau fakta bahwa aku membiarkan Dava tinggal lebih lama di ruang tengah bersamaku. Aku turun ke dapur, berharap bisa menenangkan diri dengan secangkir kopi. Dava ada di sana. Ia sedang memasak bubur, wajahnya serius, apron hitam terikat rapi di pinggangnya. Aromanya lembut, menenangkan, mengisi dapur besar yang biasanya terasa dingin. Begitu ia sadar aku masuk, ia menoleh dan tersenyum kecil. "Pagi, Bu." Aku menelan ludah. Kenapa senyum sederhana itu terasa lain sekarang? "Pagi. Kamu bangun lebih pagi dari biasanya." "Saya lihat ibu nggak turun-turun untuk sarapan biasanya. Saya pikir, mungkin ibu butuh sesuatu yang hangat." Ada jeda sejenak. Jeda yang membuat isi dadaku bergerak tidak karuan. Kehangatan seperti ini sudah lama tidak ada di rumah ini. "Aku buatkan teh sekalian," tawarnya. Aku mengangguk pelan. "Boleh." Saat ia menyiapkan minuman, aku memperhatikannya diam-diam. Gerakannya tulus, tanpa kepura-puraan. Tidak seperti banyak pria seusianya, yang terlalu percaya diri atau terlalu ingin pamer, Dava justru canggung dengan caranya sendiri. Dan justru itu yang membuatku luluh. Aku benci mengakuinya. Siangnya aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan butik, meeting, dan desain yang harus disetujui. Tapi pikiranku entah kenapa sering kembali pada momen sederhana di dapur tadi. Bagaimana Dava melihatku bukan seperti seorang wanita kaya atau majikan, tapi sebagai seseorang yang pantas disiapkan sarapan hangat. Sore hari, aku memutuskan keluar sebentar ke taman belakang. Angin masih lembab bekas hujan semalam. Dedaunan berkilau, tanah berbau segar. Aku duduk di ayunan kayu, mencoba menarik napas panjang. Tidak lama kemudian, langkah hati-hati terdengar dari belakang. "Bu, ibu sendirian?" Aku menoleh. Dava berdiri dengan sikap sopannya, tapi tatapannya lebih lembut dari biasanya. Seperti sedang memastikan aku baik-baik saja. "Aku hanya butuh udara segar," jawabku. "Boleh saya temani?"
Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti mengetuk pintu yang seharusnya tetap tertutup rapat. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ia duduk di kursi batu tak jauh dariku. Tidak terlalu dekat, tapi tidak sejauh biasanya. Ada batas jarak baru di antara kami. Lebih pendek, lebih berbahaya. Kami hanya diam beberapa menit, menikmati suara angin. Tapi keheningan itu bukan keheningan kosong, justru penuh. Dan aku merasakannya. Ia juga merasakannya. Bu, suaranya memecah hening, rendah dan tertahan. Tentang malam kemarin, saya harap ibu nggak merasa saya lancang. Aku menatapnya. Tidak, kamu tidak melakukan apapun yang salah. Ia menghela napas lega. Saya cuma takut salah langkah. Saya nggak mau bikin ibu susah. Aku tersenyum tipis. Kamu terlalu banyak memikirkan perasaan orang lain, Fa. Kalau itu soal ibu, iya. Seketika dadaku menghangat, sekaligus merinding. Kalimat itu terlalu jujur, terlalu dekat, terlalu berbahaya. Fa, aku menegur pelan, kita harus hati-hati. Ia mengangguk, tapi tatapannya sama sekali tidak menjauh. Saya tahu, Bu, tapi saya juga nggak bisa pura-pura nggak peduli. Itu membuatku terdiam. Menjelang malam, aku kembali ke ruang tengah untuk menulis laporan. Namun suara langkah pelan mendekat membuatku mengangkat kepala. Dava muncul dari arah dapur, membawa selimut kecil. Buat ibu, katanya lirih. Angin malamnya dingin. Aku memandangnya cukup lama sebelum akhirnya menerimanya. Saat jemariku menyentuh kain selimut yang ia ulurkan, ia sempat bergerak hendak mundur, tapi kemudian berhenti. Mata kami beradu. Ada sesuatu yang tidak bisa kusembunyikan lagi. Ia membuka mulut seakan ingin bicara sesuatu yang penting, tapi menutupnya lagi. Dan anehnya, aku tahu apa yang sebenarnya ingin ia katakan. Aku merasakannya dari cara ia menatapku. Dari caranya menahan jarak yang makin sulit dijaga. Terima kasih, kataku akhirnya. Ia mengangguk, kemudian melangkah mundur sebelum batas itu benar-benar pecah. Malam itu aku sulit tidur. Bayangan Dava muncul terlalu sering dalam pikiranku. Caranya menatap. Cara ia canggung tapi tulus. Cara ia menjagaku tanpa banyak kata. Itu semua membuatku goyah. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini cuma karena kesepian? Atau ada hal lain yang sebenarnya sudah lama tidak kuakui? Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tahu apa jawabannya. Dan itulah yang paling menakutkan. Karena sejak malam itu, garis di antara kami tidak hanya retak, tapi mulai hilang. Pelan, halus. Dan aku tidak yakin apakah aku masih bisa menggambarnya kembali. Sejak beberapa hari terakhir, setiap sudut rumah ini terasa berbeda. Bukan berubah secara fisik, tidak ada furnitur baru, tidak ada cat yang diganti, tapi atmosfernya lain. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat tapi cukup berat untuk memenuhi udara. Dan aku tahu persis penyebabnya. Aku dan Dava sama-sama berusaha bertindak normal, tapi justru usaha keras itulah yang membuat semuanya semakin aneh. Kami berhati-hati dalam memilih kata, mengukur jarak, menahan pandang. Tapi diam-diam, ketegangan itu justru tumbuh. Menyusup dari sela-sela percakapan kecil, dari momen-momen sederhana yang seharusnya tidak penting. Namun yang paling mengganggu adalah ini. Aku tidak membencinya. Aku justru takut, aku menikmatinya. Pagi itu aku mendengar suara alat kebersihan dari halaman samping. Biasanya aku tidak terlalu memperhatikan staf bekerja, tapi entah kenapa langkahku seperti digerakkan oleh sesuatu. Ketika aku mendekat ke arah suara, jantungku sudah berdetak lebih cepat dari seharusnya. Dava sedang memotong ranting tanaman rambat yang tumbuh liar. Matahari pagi jatuh di bahunya, membuat kulitnya tampak keemasan. Kaos sederhana yang ia kenakan sedikit lembab oleh keringat, menempel pada punggungnya.
Ia terlihat begitu nyata, begitu berbeda dari dunia mahal dan dingin yang selama ini memenuhi hidupku. Aku berdiri beberapa meter darinya, mencoba terdengar santai. "Fa, jangan terlalu tinggi. Bahaya." Ia menoleh sambil menyeka keringat di pelipis. "Tenang, Bu. Saya hati-hati. Kamu harus panggil orang lain kalau itu berisiko." "Kalau saya panggil orang lain, nanti ibu bilang saya manja," jawabnya dengan senyum kecil. Aku tidak menduga dia bercanda. Seketika aku salah tingkah. "Bukan begitu maksudku." Saya tahu, ia menimpali sebelum aku melanjutkan. "Saya cuma pengen bikin suasananya nggak tegang terus." Kalimat itu seperti tamparan halus. Jadi, dia juga merasakan ketegangan itu? Aku hanya diam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena aku takut suaraku justru mengungkapkan hal yang lebih dalam. Sore hari, aku menerima telepon dari Nina. Nada suaranya ceria, santai, tapi di balik itu aku bisa merasakan ada yang ia tahan. "Maya, nanti malam aku main ke rumahmu ya? Ada yang mau aku ceritain." Aku langsung tegang. "Ada apa?" "Nanti aja. Langsung. Jam 8. Setelah telepon ditutup, pikiranku berkelana ke arah yang membuat dadaku menegang. Apakah Nina curiga? Apakah ia melihat sesuatu? Atau apakah orang lain yang melihat? Aku meremas ujung meja sambil mencoba mengatur napas. Tidak mungkin. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang salah, kan? Tapi hati kecilku menjawab, tidak perlu ada yang terjadi untuk membuat orang salah paham. Dan itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Malam itu, ketika Nina datang, Dava kebetulan lewat ruang tamu membawa gelas. Ia menunduk hormat, sopan seperti biasa, tapi aku dapat melihat matanya bergerak cepat sebelum ia menghindar dan pergi ke dapur. Nina mengikuti arah tatapannya. Lalu ia menatapku. Lalu tersenyum. Senyum yang membuat punggungku dingin. "Kamu kayaknya lagi nyaman banget sama rumahmu, Mei. Apa maksudmu?" Aku berusaha terdengar santai. "Entahlah." Nina memainkan rambutnya. "Aku cuma merasakan sesuatu yang beda." Aku langsung defensif. "Tidak ada apa-apa." "Serius?" Ia mencondongkan tubuh, menatapku dalam-dalam. "Mei, aku temenmu. Aku tahu kalau kamu lagi bawa rahasia besar." Jantungku berhenti 1 detik. Tapi sebelum aku sempat membalas, Nina mengubah topik dengan santai. "Ngomong-ngomong soal rahasia, aku cuma mau cerita kalau salah satu klienku ketahuan selingkuh sama babysitternya. Seru banget dramanya." Aku menghela napas lega, tapi sekaligus marah pada diriku sendiri. Kenapa aku terlalu takut? Kenapa aku terlalu khawatir jika Nina atau siapapun melihat yang sebenarnya? Bahkan ketika tidak ada apa-apa? Atau mungkin, karena aku tahu, tidak ada apa-apa, itu hanya soal waktu? Setelah Nina pulang, rumah kembali sunyi. Aku berjalan perlahan menuju kamar, tetapi langkahku terhenti di lorong panjang. Dava muncul dari arah dapur, mungkin baru selesai membereskan gelas-gelas yang tadi ia bawa. Ia menghentikan langkah saat melihatku. "Bu, tamunya udah pulang." Aku mengangguk. "Sudah." Kami berdiri beberapa detik dalam diam yang aneh, diam yang terlalu penuh, terlalu banyak yang ingin diucapkan. Aku ingin bilang bahwa aku takut. Aku ingin bilang bahwa orang bisa salah paham. Aku ingin bilang bahwa kami harus lebih hati-hati. Namun yang keluar adalah, "Fa, kita harus jaga jarak." Ia menunduk, tapi tidak mundur. Tatapannya terluka, tapi tidak membantah. Hanya ada kalimat pelan yang membuatku semakin goyah. "Kalau itu bikin ibu lebih tenang, saya ikut. Tapi bukan berarti saya berhenti peduli." Hampir seluruh dinding pertahananku jatuh seketika. Aku memalingkan wajah, takut ia melihat betapa rapuh aku sebenarnya.
Terima kasih. Ia menunduk sekali lagi, lalu berjalan pergi. Namun langkahnya pelan, ragu, seperti ia meninggalkan sesuatu atau seseorang. Dan ketika aku masuk ke kamar, rumah yang biasanya luas itu terasa sempit, sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa yang paling berbahaya dari semua ini bukanlah perasaan orang lain, melainkan perasaan yang perlahan tumbuh dalam diriku sendiri. Sejak percakapan malam itu, ketika aku berkata bahwa kami harus menjaga jarak, aku mengira semuanya akan kembali seperti semula. Formal, bersih, profesional. Aku membayangkan Dava akan bersikap seperti bawahan yang taat aturan, dan aku akan kembali menjadi majikan yang menjaga wibawa. Tapi ternyata aku salah. Jarak justru membuat segalanya semakin terasa. Salah. Jarak membuatku semakin sadar betapa aku memikirkannya. Jarak membuatku mendengar langkahnya lebih jelas. Jarak membuat tiap momen kecil terasa seperti tarik ulur yang menyiksa. Dan yang paling buruk adalah, jarak itu justru membuat kami semakin dekat. Sudah 3 hari kami berusaha menjaga batas. Dan 3 hari itu justru terasa lebih melelahkan daripada apapun. Pagi itu, aku turun ke ruang tamu lebih awal untuk meninjau laporan. Namun, ketika aku membuka pintu, aku melihat Dava sedang menyapu lantai. Gerakannya teratur, fokus, tapi ekspresi wajahnya berbeda. Ada yang ia tahan. Ketika ia menyadari aku muncul, ia segera menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu." "Pagi." Aku berusaha berjalan melewatinya tanpa jeda, tetapi entah kenapa langkahku melambat. Dan aku tahu ia merasakannya. Udara di antara kami menegang, seperti benang halus yang tertarik terlalu kencang. Aku duduk, membuka berkas, pura-pura tidak terganggu. Tapi dari sudut mata, aku melihat Dava. Ia mencoba tidak melihatku, dan aku mencoba tidak melihatnya. Hasilnya, kami justru saling mencuri pandang secara tidak sengaja, berulang kali. Sampai akhirnya ia bicara pelan. "Bu, apa saya bikin ibu nggak nyaman?" Pertanyaan itu membuatku langsung menutup berkas dan menatapnya. Bukan karena ia salah bicara, tapi karena keberanian di balik kalimat itu. Aku menghela napas. "Bukan begitu, Fa." "Lalu apa?" Suaranya sangat perlahan, hampir bergetar. "Saya cuma takut ibu menjauh karena saya ngelakuin sesuatu yang gak pantas." Aku merasakan jantungku menegang. Aku ingin bilang tidak. Aku ingin bilang iya. Aku ingin bilang aku sendiri tidak tahu. "Bukan salah kamu," jawabku akhirnya. Ia menatapku lama, matanya penuh keraguan dan sesuatu yang tidak boleh kukatakan. "Saya cuma pengen ibu tenang," ucapnya. Dan hal itu, kesederhanaannya, justru membuatku semakin tidak tenang. Siang harinya aku mencoba mengalihkan diri. Aku pergi ke butik untuk bertemu staf dan meninjau desain koleksi baru. Biasanya aku menikmati kesibukan seperti ini, tapi hari itu rasanya berat. Pikiran melayang ke rumah, ke lorong rumah yang sunyi, ke tatapan Dava yang menunggu jawaban yang tidak bisa kuberikan. Nina menelpon sore itu. "Maya, kok suaramu kayak abis lari maraton? Kamu stres ya?" Aku hampir ingin menceritakan semuanya. Namun bibirku memilih jalan aman. "Capek aja. Banyak yang harus diurus." "Capek karena kerja? Atau karena hal lain?" Nada Nina meninggi sedikit, seperti memancing. Aku mematikan topik itu secepat mungkin. "Sudahlah. Gimana acara klienmu kemarin?" Nina tertawa kecil, lalu bercerita panjang. Ia tidak menekan lagi, tapi aku tahu Nina. Ia menyimpan rasa penasaran itu untuk nanti. Malam datang. Rumah sunyi. Terlalu sunyi. Aku berjalan ke dapur hendak mengambil air. Dan sejujurnya, bagian kecil dalam diriku berharap bertemu Dava. Tidak untuk bicara. Tidak untuk apa-apa. Hanya untuk memastikan ia ada. Namun ketika aku masuk dapur,
Dapurnya kosong. Aku merasa kecewa. Padahal bukankah ini yang kuinginkan? Jarak? Aku bersandar di meja, mengusap pelipis. Entah kenapa tubuhku terasa lelah oleh hal-hal yang bahkan tidak pernah terjadi. Saat aku berbalik hendak pergi, langkah pelan terdengar dari arah lorong. Tidak ada suara lain, hanya langkah itu. Langkah yang sudah hafal di telingaku. Dava muncul. Ia terlihat kaget melihatku, lalu menunduk cepat. "Bu, saya kira ibu sudah tidur. Aku cuma mau ambil air." Ia mengangguk. "Saya bikin teh hangat aja, Bu, biar ibu bisa tidur." Aku ingin menolak. Seharusnya menolak. Tapi aku tidak bisa. "Ya, boleh." Dava sibuk menyiapkan teh. Diam. Hati-hati. Tidak satupun gerakannya yang berlebihan. Tidak satupun yang membuatku merasa ia ingin melanggar batas. Dan mungkin itulah yang membuat batas itu semakin kabur. Saat ia menyerahkan teh padaku, jemari kami kembali bersentuhan. Sekilas. Sangat singkat. Tapi cukup untuk membuatku menarik tangan. Kali ini bukan karena takut, tapi karena efeknya terlalu kuat. Dava menunduk dalam. "Maaf, Bu." Aku menatap lantai. Aku juga minta maaf. Saat ia mengangkat wajah, ada luka kecil di matanya. Luka yang membuatku sadar bahwa menjaga jarak justru melukai kami berdua. "Fa, suaraku pelan, kamu tahu kenapa kita harus hati-hati, kan?" Ia mengangguk, menelan ludah. "Tahu, tapi tahu bukan berarti gampang, Bu." Aku memejamkan mata sesaat. Napasku tertahan. "Ini bukan salahmu," ulangku. "Tapi saya bagian dari masalahnya." Nada suaranya patah, jujur, dan terlalu dekat. Aku ingin memprotes. Tapi sebelum aku sempat, ia mengambil napas panjang. "Bu, kalau saya bilang saya takut kehilangan ibu, itu salah nggak?" Pertanyaan itu membuat seluruh tubuhku membeku. Itu bukan pengakuan cinta. Itu bukan pernyataan berlebihan. Tapi itu lebih jujur dari semuanya. Aku menggenggam gelas teh begitu kuat hingga hampir jatuh. "Fa, jangan bilang hal-hal yang bikin aku makin bingung." Ia menunduk, namun berkata pelan, "Justru saya ngomong karena saya juga bingung, Bu." Keheningan menggantung di antara kami. Tidak ada angin. Tidak ada suara jam. Tidak ada apapun. Hanya kami. Dan hal-hal yang seharusnya tidak kami rasakan. Akhirnya aku berkata nyaris berbisik. "Kita tidak boleh seperti ini." Dava menatapku lagi. Dalam, tapi lembut. "Kalau tidak boleh, kenapa rasanya kita terus ke arah itu, Bu?" Dadaku bergetar. Aku memalingkan wajah, melangkah mundur. "Selamat malam, Fa." Aku pergi sebelum ia bisa melihat bagaimana rapuhnya aku. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya aku menyadari, kami bukan lagi berada di tepi masalah. Kami sudah mulai masuk ke dalamnya. Aku tidak pernah menyangka hidupku bisa berubah begitu cepat. Hanya dalam hitungan hari, dunia yang selama ini tampak kokoh di bawah kendaliku runtuh seperti kaca rapuh yang dijatuhkan dari lantai 2. Reputasiku, nama butikku, kepercayaan para karyawan, semuanya porak-poranda hanya karena satu foto. Aku dan Raka duduk berdua di gazebo dengan cara yang dianggap terlalu dekat. Padahal aku hanya sedang bernapas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa menjadi manusia yang boleh lemah, boleh letih, boleh ditenangkan oleh seseorang. Tapi dunia tidak memaafkan kelembutan seperti itu. Rumahku sunyi. Para staf bekerja dengan kaku, seolah takut terseret masalah. Aku bisa mendengar bisik-bisik setiap kali aku melintas di koridor. "Itu Bu Maya," katanya sama satpam. Kalimat itu selalu terhenti ketika aku menatap mereka, tapi bayangannya masih menggantung di udara, menusuk perlahan. Di tengah kehancuran itu, aku sadar, aku tidak bisa terus sembunyi.
Malam itu aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab. Senyum yang sudah lama hilang. Aku terlihat seperti seseorang yang sedang mencari tempat untuk pulang. Tapi aku juga tahu, pelarian itu harus berhenti. Keesokan paginya, aku mengumpulkan seluruh staf di ruang tamu. Tanganku bergetar ketika berbicara, tapi suaraku tetap jelas. Aku tahu kalian mendengar banyak hal, kataku. Dan sebagian mungkin benar. Aku memang membuat keputusan emosional, dan itu berdampak pada kalian. Mulai hari ini, aku ingin memperbaiki semuanya. Dengan cara yang jujur. Aku tidak memberikan detail apapun. Tidak ada pembelaan. Tidak ada drama. Hanya pengakuan bahwa aku manusia, dan manusia bisa salah. Anehnya, sebagian besar staf justru mengangguk pelan. Mungkin karena melihatku berdiri tanpa topeng kesempurnaan yang selama ini kubangun. Setelah pertemuan itu, aku pergi mencari Raka di pos jaga. Tapi pos itu kosong. Pagar depan terbuka, seolah menandai akhir sebuah bab. Aku menemukannya di bagian belakang rumah, sedang membereskan barang-barangnya. 2 tas hitam kecil. Sederhana, seperti orangnya. Ia menoleh saat mendengar langkahku, dan untuk pertama kalinya aku menangkap raut wajah yang benar-benar sulit ia sembunyikan. Sedih. Raka, kau mau kemana? Suaraku pecah. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah berhasil menipu siapapun. Saya sudah mengajukan pengunduran diri, Bu. Karena gosip itu. Bukan? Jawabnya pelan. Karena saya tidak mau hidup ibu makin sulit hanya karena saya ada di sini. Dadaku serasa dihimpit sesuatu yang tidak terlihat. Tapi, aku tidak menyuruhmu pergi. Saya tahu. Ia menunduk. Justru itu. Kalau saya terus di sini, cepat atau lambat orang akan salah paham lagi. Dan ibu akan kembali disakiti. Aku mendekat. Lalu aku? Bagaimana dengan aku? Raka? Ia mengangkat wajah, menatapku dengan mata yang jujur, terlalu jujur. Kadang, cara terbaik menjaga seseorang adalah dengan menjauh darinya. Kata-kata itu menyayat lebih dalam daripada semua gosip yang pernah kudengar. Kami berdua terdiam lama. Angin pagi mengibaskan rambutku, sementara Raka berdiri tegap, seperti seseorang yang memaksa dirinya terlihat kuat padahal ia hampir runtuh. Aku ingin memintanya tinggal. Aku ingin egois. Aku ingin berkata bahwa aku tidak peduli lagi dengan orang-orang, dengan reputasi, dengan apapun. Namun aku tahu itu bohong. Aku peduli. Dan Raka memahaminya bahkan sebelum aku mengakuinya. Ia mengambil tasnya lalu meraih tanganku. Hangat, kokoh, membuatku ingin menangis. Terima kasih, Bu. Untuk semuanya. Saya bersyukur pernah bekerja di sini. Aku ingin berkata, aku juga menyayangimu, tapi suaraku tertelan oleh rasa sakit yang menekan tenggorokan. Yang keluar hanya, hati-hati, Raka. Ia melepaskan tanganku perlahan, seolah takut gerakannya terlalu cepat akan menyakitiku lebih dalam. Suatu hari, kalau keadaan berbeda, mungkin kita bisa bicara lagi. Lalu ia pergi. Begitu saja. Tidak menoleh. Tidak memberi janji palsu. Tidak meninggalkan apapun kecuali langkah-langkah berat yang memudar di ujung jalan. Aku berdiri lama di sana. Mungkin 10 menit, mungkin setengah jam. Waktu terasa berhenti. Dunia terasa lebih dingin tanpa dirinya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, aku merasa kuat tanpa harus berpura-pura kuat. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Aku harus memperbaiki butik, memulihkan hubungan dengan pelanggan, dan membangun kembali staf yang mulai percaya padaku lagi. Tapi aku melakukannya perlahan, dengan cara yang lebih manusiawi. Tidak ada topeng. Tidak ada kesempurnaan palsu. Hanya aku, Maya, yang apa adanya. Kadang, ketika malam tiba dan rumah terlalu sepi, aku duduk di gazebo, tempat segalanya berawal dan berakhir.
Aku menatap pintu gerbang yang kini dijaga orang lain. Sesekali aku bertanya-tanya, apakah Raka sedang makan cukup? Apakah ia sehat? Apakah ia memikirkan aku seperti aku memikirkannya? Tidak ada jawaban. Mungkin tidak akan pernah ada. Tapi itulah hidup. Tidak semua cerita cinta harus memiliki akhir yang jelas. Tidak semua pertemuan harus berujung bersama. Ada yang hanya datang untuk mengajarkan kita sesuatu, bahwa menjadi kuat bukan berarti hidup tanpa luka, melainkan berani mengakui saat kita rapuh. Dan aku, akhirnya berani. Apakah suatu hari aku dan Raka akan bertemu lagi? Aku tidak tahu. Tapi ketika angin sore menyapu halaman rumah, aku selalu mendengar satu kalimat bergema lembut di dalam hati. Suatu hari, kalau keadaan berbeda. Dan itu cukup bagiku. Untuk sekarang. Untuk melanjutkan hidup.